Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya, mengingat begitu banyak orang yang telat bayar, tidak mampu bayar atau tidak sanggup bayar di pinjol. Ingat, besok sudah 17 Agustus yang mana itu adalah hari kemerdekaan dari Indonesia. Dan saya pengen juga buat teman-teman semuanya, merdekakan diri Anda. Jangan lagi mau kebahagiaan Anda, kemerdekaan Anda dirampas oleh pinjaman online melalui debt collector yang selalu mencaci maki dan menghina ya. Jadi stoplah semua drama yang terjadi dalam hidup teman-teman semuanya. Stoplah semua pemikiran-pemikiran negatif yang selalu Anda munculkan dalam pemikiran Anda. Mungkin selama ini Anda selalu berpikir tidak mampu bayar pinjol, mungkin di penjara, itu nggak ada ya. Habis itu tentang problem-problem kapan debt collector datang ke rumah, apakah mereka menghubungi di luar kondar, itu sebenarnya bukan menjadi satu hal yang menakutkan untuk teman-teman semuanya. Tinggal Anda bagaimana caranya Anda mendaur ulang kembali pemikiran Anda supaya tidak ketakutan dalam hal itu ya. Saya sudah di 3.000 lebih video untuk mengedukasi teman-teman semuanya, dan teman-teman bisa melihat lagi list video itu satu persatu biar teman-teman paham apa sebenarnya yang sedang Anda hadapi di saat situasi telat bayar atau tidak mampu bayar, dan seperti apa sebenarnya trik-trik yang dilontarkan oleh debt collector itu, oleh pinjol itu untuk melakukan penekanan terhadap teman-teman semuanya ya. Galbay pinjol itu tidak ada yang berat gitu loh, tidak ada yang berisiko fatal. Saya selalu sampaikan buat Anda semuanya, yang berat itu hanyalah cara Anda berpikir, cara Anda untuk menyimpulkan sesuatu. Itu yang paling berat sebenarnya. Terkadang pemikiran Anda selalu mengarahkan kepada apakah kita akan dipenjara, apakah kita akan dipidana. Itu sebenarnya padahal fakta dari galbay pinjol itu tidak ada sampai di penjara, sampai Anda dipidana. Itu nggak ada, kan sudah ada dari undang-undang HAM gitu ya kan, yang menyampaikan tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum kurungan penjara karena ketidakmampuan dia membayar hutang gitu loh. Tapi entah kenapa teman-teman itu selalu memikirkan, wah saya akan dipenjara nih, saya akan dipidana. Itu udah nggak benar ya. Itu untuk teman-teman semuanya, melalui video ini saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham, bisa mengerti untuk kedepannya tidak ada lagi yang perlu Anda takutkan di tengah situasi Anda tidak mampu bayar, Anda tidak sanggup bayar, meskipun duit Anda sudah tidak ada. Atau misalnya, oh bang saya tidak mampu lagi bang, ya sudah nggak ada masalah gitu. Anda tidak mampu nggak ada masalah gitu. Yang penting jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang. Ini aja PR Anda. Bagaimana caranya Anda menahan diri supaya Anda tidak terhanyut dengan ancaman, Anda tidak terhanyut dengan tekanan yang diberikan oleh debt collector, supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang ya, supaya tidak terjadi Anda menjual-jual aset-aset yang ada gitu loh, supaya Anda tidak masuk dalam drama-drama debt collector. Ini yang harus teman-teman pertahankan gitu, kemerdekaan dalam diri teman-teman semuanya. Saya yakin banget gitu loh, bahwasanya banyak teman-teman yang sudah dirampas kemerdekaannya oleh pinjaman online. Jadi mumpung besok sudah 17 Agustus gitu loh, jadi sudah saatnya teman-teman merdeka. Teman-teman juga pantas untuk bahagia, teman-teman juga pantas untuk merayakan kemerdekaan ini. Jangan mau lagi dijajah oleh pinjaman online hanya semata karena Anda tidak mampu membayar pinjol, karena Anda tidak mampu mengikuti kemauan-kemauan dari mereka gitu loh. Yang penting Anda coba stabilkan lagi pemikiran Anda, jangan sampai terhanyut dengan tekanan dan ancaman mereka. Dan habis ini saya juga bikin video, nanti saya update nanti sekitaran jam 7 malam atau habis maghrib gitu loh. Saya akan update mengenai ketidakmampuan teman-teman semuanya dalam menghadapi pinjol-pinjol legal, terutama pinjol-pinjol raksasa ya. Tapi setelah ini jangan kemana-mana dulu. Ini kita lanjutkan untuk menonton video yang berikut ini. Pokoknya Anda harus merdeka dari pinjol. Besok hentikan semua pembayaran yang ada.
Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khusus yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana tadi, Anda sudah tonton apa belum video yang saya update buat teman-teman semuanya? Dan ada lagi hal-hal yang wajib untuk Anda lakukan ketika mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol legal. Oke, sambil saya mau bacakan dulu beberapa pertanyaan yang simpang siur ada di Instagram ya. Kasihan juga gitu loh, karena mereka mengharapkan jawaban, walaupun pertanyaan mereka ini nggak jauh beda juga dengan hal-hal yang sudah sering dipertanyakan, hal-hal yang sudah sering juga untuk kita bahas ya. Tapi nggak ada salahnya saya mencoba meluruskan lagi buat teman-teman semuanya, biar Anda tahu kenapa hal-hal wajib itu harus untuk Anda lakukan ketika sudah menyatakan tidak mampu, ketika sudah menyatakan tidak sanggup, dan Anda harus melakukan hal-hal itu gitu loh. Tapi kalau itu tidak Anda lakukan, ya tetap aja Anda galbay akan ketakutan, Anda galbay akan kecemasan, Anda galbay akan banyak problem-problem yang akan terjadi dalam hidup Anda gitu ya. Jadi celaka juga kalau Anda tidak mau mengikuti hal-hal seperti ini. Oke, kita bahas dulu. Ini ada mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah sini atau sini, nanti saya taruh aja di mana yang paling pas ya. Di sini dia mendapatkan chat dengan nadanya ya sudah seperti biasa juga gitu loh, nadanya dengan lulu gua, dengan nada pengancaman juga gitu loh, yang sudah seperti yang sering teman-teman dapatin juga gitu loh ya. Lu lihat ya anjing, 30 menit lu masih nggak bayar hutang lu. Lu lihat muka lu sama KTP lu di media sosial sesuai dengan domisili alamat KTP lu, gua posting muka lu di sono. Lu lihatin gua nggak akan kasih waktu lagi buat lu. Gua lihat cara lu 30 menit gimana sama hutang lu. Kalau masih belum lu selesaikan, lihat sendiri ya muka lu di grup yang gua bilang. Oke. Ketika teman-teman mendapatkan chat-chat seperti ini, teman-teman nggak usah cerna, ini tong kosong aja gitu loh, tong kosong. Jadi mereka mencoba melakukan penekanan buat teman-teman semuanya melalui via chat WhatsApp gitu ya kan. Via WhatsApp mereka selalu melakukan penekanan dengan ada lu gua mau nyebarin data, mau nyebarin KTP, mau katanya sampai ke sosmed dan segala macam. Padahal hal ini cukup satu aja yang Anda bungkam. Hapus saja WA Anda, selesai ini perkara ini gitu loh. Seperti yang Anda lihat di sini. Dan habis itu ya menghapus WA ya juga tidak segampang itu juga ya untuk kita menghilang dari hal itu. Oke, kita kaji secara logikanya buat teman-teman semuanya. Ketika Anda mendapatkan chat-chat yang seperti ini gitu loh, mereka meminta kita untuk melakukan pembayaran. Pertanyaannya adalah, kita mau melakukan pembayaran kemana gitu loh. Itu dulu yang mau saya tanya buat teman-teman semuanya. Ya iya, kalau teman-teman hanya mengalami telat bayar di satu aplikasi saja, atau teman-teman meminjam hanya di satu aplikasi saja, tidak ada meminjam di aplikasi A, aplikasi B dan lain sebagainya gitu loh. Oke, teman-teman bisa menuju di satu aplikasi itu aja karena teman-teman sudah telat bayar dan tidak mampu bayar. Tapi terlepas dari hal itu, saya masih ingat dengan aturan yang disampaikan oleh OJK juga, yang mana pihak pinjol tidak boleh lagi melakukan ancaman kekerasan yang sifatnya mempermalukan. Ini kan sifatnya mempermalukan ya. Jadi walaupun teman-teman hanya telat di satu aplikasi itu saja atau meminjam di satu aplikasi itu saja, kalau sudah mendapatkan chat seperti ini, teman-teman tidak wajib membayar sama sekali. Ya, tidak wajib membayar sama sekali. Apalagi ya kan, dia langsung menyebutkan nama aplikasinya di sini. Kalau di sini kan dia tidak menyebutkan sama sekali nama aplikasinya. Jadi dengan begitu, ketika teman-teman disampaikan di sini kan mereka menyampaikan nih, dia bilang gua lihat cara lu dalam 30 menit. Dan dia bilang nih, anjing 30 menit lu masih nggak bayar hutang lu. Lihat muka lu di sama KTP lu di media sosial. Oke, sekarang kita itu mau bayar kemana gitu loh. Itu secara logikanya. Jadi teman-teman, kalau ada yang ketakutan dengan chat-chat seperti ini, saya pun juga bingung harus mengedukasi Anda seperti apa gitu loh. Karena sumber yang Anda takutin itu apa gitu loh. Ini kan sama aja kayak Anda mendapatkan chat penipuan, misalnya mama minta pulsa kan dulu ya kan, atau misalnya disampaikan salah satu kerabat kita yang sedang berada di penjara tersandung kasus narkoba misalnya kayak gitu. Hampir sama dengan hal ini. Ini tujuan chat WhatsApp-nya tidak beralamat, mereka tidak menjelaskan juga mereka dari mana, terus sumber ketakutan kita dari mana gitu loh. Yang Anda cerna hanya sebatas mereka mau menyebarkan ke media sosial. Kenapa tidak tutup aja media sosial Anda? Iya kan?
Terus Anda bilangin, saya tidak bisa bang nerima chat WhatsApp. Kenapa tidak Anda hapus WhatsApp Anda gitu loh? Itu hal wajib yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah menyatakan telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Alasan kita menutup WhatsApp itu adalah hal-hal seperti ini. Jangan sampai hal seperti ini, walaupun ini hanya pesan buta, pesan yang tidak ditunjukkan oleh aplikasi manapun, dan seperti apa konsepnya juga tidak jelas. Yang jelas mereka hanya mencaci maki, mengancam dan menakut-nakuti, ingin mempermalukan kita. Tapi mereka setakut-takutnya Anda galbay, lebih takutlah mereka melakukan penagihan tapi menyebutkan nama aplikasinya gitu loh. Itulah makanya teman-teman semuanya selalu saya himbau, Anda harus melakukan hal wajib ini. Ganti kartu, hapus WA, ganti email. Alasannya ya ini, supaya Anda tidak mendapatkan lagi chat-chat WhatsApp seperti ini. Walaupun chat ini tidak beralamat, tetap aja akan mengganggu pemikiran Anda. Ya, terus step apa lagi yang harus kita lakukan bang? Kalau seandainya misalnya telepon sudah kita putus, WhatsApp sudah, email sudah, ya sudah, media sosial itu Anda tinjau dulu. Seberapa bermanfaat sih media sosial itu bagi Anda? Kalau tidak bermanfaat sama sekali, hapus aja gitu loh. Kalau enggak, diprivasikan semua pengaturan yang ada. Ya, jadi ucapan-ucapan seperti ini, walaupun ucapan ini tidak beralamat, bagi teman-teman yang mengalami telat bayar, pasti ini sangat mengganggu. Nyatanya Anda masih kirim ini kepada saya gitu loh. Ya, menandakan itu mengganggu dalam hidup Anda. Kalau seandainya ini tidak mengganggu, Anda mungkin tidak akan mengirimkan sama saya, bang ini gimana bang, ini gimana bang. Apanya mau gimana? Pertama, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Kedua, mereka meminta kita melakukan pembayaran 30 menit ke depan. Emang Anda mau bayar kemana? Ya, kalau Anda hanya terjebak di satu aplikasi, ya oke, jelas itu aplikasinya, ya kan? Kalau Anda terjebak lebih dari 2 atau 3 aplikasi dan bersamaan jatuh tempo atau bersamaan sudah galbay juga, Anda mau raba aplikasi mana? Anda mau duga-duga, nggak akan terjadi. Selama ini dugaan-dugaan itu tidak ditanggapi sama sekali oleh OJK. Contoh, Anda laporkan hal ini, ya kan? Anda laporkan dengan dalih, mohon OJK tolong ditindaklanjuti, ini dari pinjol ini, ya kan? Nanti OJK baca, oh nggak ada namanya. OJK bilangin itu dari ilegal itu gitu, ya kan? Kalau sudah ada namanya, nanti dilempar ke aplikasi masing-masing. Aplikasi masing-masing menjawab, setelah kami lakukan investigasi atau kita cek, nomor yang dilaporkan tidak terdaftar di sistem kami. Itu hanya orang yang mengaku-ngaku. Begitu gampang gitu loh. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, please banget gitu loh. Jangan baper-baper gara-gara chat-chat seperti ini. Ancaman-ancaman buta, ancaman tak beralamat, ancaman tidak jelas dilakukan oleh aplikasi mana. Jadi tolong teman-teman jangan baper. Ya kan? Itulah makanya saya bilangin, sebisa mungkin kalau sudah telat bayar, jangan lagi berkomunikasi via WhatsApp gitu loh. Tapi Andanya beganang lah bilang, oke bang, saya akan abaikan bang. Oke bang, kami tidak akan melihat lagi chat-chat WhatsApp. Mana mungkin? Ya kan, orang handphone Anda pegang kayak gini, masuk notifnya sudah gitu loh. Anda pasti nengok juga. Orang kebutuhan WhatsApp ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari kok. Ya kan? Tidak bisa lagi dihindari, makanya sebisa mungkin hal yang wajib harus Anda lakukan ketika sudah telat bayar, daripada pemikiran Anda pusing, nggak karuan entah kemana gitu loh. Mendingan putus saja komunikasinya. Nggak ada yang salah kok dengan Anda memutus komunikasi. Dengan Anda memutus komunikasi dengan para pinjol itu akan menyelamatkan diri Anda untuk jangka panjang. Itu loh buat teman-teman semuanya. Jadi itu bukan mencelakai Anda, tapi menyelamatkan diri Anda untuk jangka panjang. Pertama, yang seharusnya Anda nggak baper, nggak jadi baper. Yang seharusnya pemikiran Anda kacau, nggak jadi kacau. Yang seharusnya pemikiran Anda nggak tenang, misalnya, iya, pokoknya Anda nggak ada lagi dalam tekanan yang ada dalam hal itu. Itu yang akan terjadi nanti kalau misalnya Anda mau mengganti nomor, menghapus WhatsApp gitu loh. Karena cuman itu satu-satunya sumber kekuatan dari mereka. Tengoklah Anda sama chat-chat mereka. Habis itu dia bilang apa nih? Assalamualaikum Bang Medi. Dia nge-WA kayak gini, tapi sering lihat video Bang Medi, hati saya jadi sedikit tenang dari teror dan DC. Tenang kayak mana gitu loh. Ya kan? Kalau tenang Anda nggak perlu ngirimin chat-chat seperti ini. Tapi menandakan Anda tidak tenang, makanya Anda kirimkan juga chat-chat seperti ini gitu loh. Itulah yang terjadi buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, ini apa lagi nih ya? Saya pelaku yang terbelit pinjol saat ini. Awalnya pinjam karena kebutuhan tambahan modal. Awal 2024, usaha saya lepas karena dikhianati partner kerja saya. Sekarang saya harus menutupi pinjol ini dengan galop. Saat ini sudah menjadi titik puncak lelah saya bayar hutang. Saya harus bagaimana ya Bang?
Dari awal saya paling benci dengan kata gali lubang tutup lubang. Karena apa? Karena itu bukan menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah. Tapi apalah daya ya, yang namanya kita sesaat itu mungkin berada di titik di mana pemikiran kita tidak mampu berpikir secara normal. Kita pun beranggapan gali lubang dan tutup lubang adalah opsi yang sangat menjanjikan. Padahal itu adalah opsi yang akan menumbangkan logika kita dan bahkan akan menghancurkan kita lebih dalam lagi ya kan. Tapi kalau sudah terjadi ya sudahlah. Mungkin dia sudah sampai pada puncaknya katanya. Kalau sudah sampai pada puncaknya, pertama, dia tidak berhasil lagi menggali, ya kan? Misalnya dia berangan untuk meminjam di aplikasi ini, aplikasi itu sudah tidak mencairkan lagi. Makanya sampailah pada puncaknya, dia itu sudah mentok. Pinjam sama tetangga, tetangga sudah tidak mau lagi meminjamkan. Mau jual aset, aset pun sudah tidak ada lagi untuk diperjualbelikan gitu loh ya kan. Mau tidak mau adalah berhenti, ya kan? Karena memang tidak ada lagi uangnya. Itu adalah hasil dari gali lubang tutup lubang. Akan ada masanya gali lubang Anda ini berada di titik di mana galian Anda tidak membuahkan hasil lagi. Di saat itulah Anda sadar. Makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, daripada Anda gali lubang tutup lubang, mendingan Anda berhenti membayar. Iya kan? Kejam, memang kejam gitu loh. Daripada hutang yang seharusnya Anda bayar hanya 2 aplikasi, gara-gara Anda mengikuti nafsu untuk gali lubang tutup lubang menjadi 5 aplikasi. Ya, itulah makanya lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Habis itu saya mau bayar tapi minta keringanan cicilan. Tapi DC pinjol ini membabi buta ancamannya sampai mau sebar data segala, padahal saya tetap bayar. Hentikan pembayarannya. Ya, ketika mereka membabi buta, ketika mereka melakukan pengancaman, hentikan pembayarannya. Bukan dengan enaknya Anda bilangin, saya tetap melakukan pembayaran bang. Tidak bisa seperti itu. Ya, karena itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau kamu masih tetap melakukan pembayaran seperti itu, kasihan orang berikutnya. Ya, inilah penyebab kenapa pinjol itu selalu menggunakan ancaman ketika melakukan penagihan. Karena seperti yang disampaikan, ya kan? Tapi DC pinjol ini membabi buta ancamannya sampai mau sebar data segala. Padahal saya tetap bayar. Harusnya Anda hentikan pembayaran kalau mereka sudah melakukan pengancaman. Biar apa? Biar mereka merubah cara mereka buat ke depannya. Ya, ingat ya buat teman-teman semuanya. Jadi mau pinjol apapun, mau aplikasi apapun, kalau mereka membabi buta seperti itu, mengancam mau sebar data, mengancam mau mempermalukan, tolong hentikan semua bentuk pembayaran apapun aplikasinya. Ya, jangan Anda sampai bilangin, oh saya mau menunjukkan itikat baik bang. Bukan seperti itu konsep itikat baik. Ya, percaya nggak sama Anda? Ketika Anda diancam, ketika Anda dicaci maki terus Anda membayar, hal itulah yang menyebabkan atau mendorong debt collector melakukan hal yang sama kepada orang berikutnya. Karena mereka merasa berhasil. Makanya kalau sudah diancam, dicaci maki, hentikan segera pembayaran baik online maupun offline. Minta mereka untuk datang ke rumah, simpan bukti-bukti yang telah mereka ancamkan sama Anda. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada cerita mereka yang begana, yang begini, nggak ada lagi itu. Habis itu mana ini ya? Ini tadi yang dia bilang, kalau galbay itu nanti kita di penjara nggak sih bang? Saya takut udah nggak bisa tidur, makan juga nggak enak, semuanya jadi was-was bang. Apalagi saya punya anak umur 5 tahun. Mohon penjelasannya bang. Itu pemikiran kamu aja yang disugesti oleh hal-hal yang seperti itu gitu ya kan. Udah tahu punya anak umur 5 tahun, ya fokuslah sama anakmu, bukan fokus sama masalah yang jelas-jelas itu tidak ada faktanya gitu ya kan. Contoh kayak di proses hukum, di penjara dan segala macam. Itu pemikiran Anda sendiri yang kejam gitu loh. Ya, makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, sekali lagi saya ingatin, hal wajib yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, putus semua komunikasinya. Kalau Anda tidak memutus semua komunikasinya, Anda hanya menyibukkan diri untuk mencari jawaban drama yang ada dalam pemikiran Anda. Jadi dimanapun Anda menemukan mentor Anda, orang yang mengedukasi, memotivasi misalnya, semua yang Anda tanyakan itu adalah drama dalam hidup Anda. Fakta galbay pinjol itu tidak ada yang berat kecuali cara Anda berpikir. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti kalau kalut-kalut banget, Anda bisa konsultasi langsung sama saya. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti
Anda akan saya masukkan juga ke dalam grup untuk diskusi khusus juga. Nanti Anda bisa konsultasi langsung sama saya, chat WhatsApp sama saya, telepon sama saya, dan kita juga fasilitasi Anda untuk masuk ke dalam grup WhatsApp biar Anda tidak baper-baper seperti ini. Caranya Bang, gampang banget. Nanti kan Anda melihat tuh channel Solusi Utang. Di bawah nama channel itu ada gabung. Klik gabung, scroll paling bawah, ambil konsultasi langsung bersama Medi Broni. Ya sudah, nanti Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp saya. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.